Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what
Tadi ngobrol sama Lord Acong udah nggak sabaran mau materi. Tapi sebelum itu kuis kali ya, boleh ya? Siap angpau nggak? Oke, siap. Nah, gampang. Pilih 3 orang, cuman tebak seberapa outfitnya Acong hari ini. Nggak apa-apa, tapi kita bandingin sama penampilan Acong sebelum jadi Lord. Coba ditampilin. Ada dong. Ada. Udah lu ke depan aja. Ada. Orang gue minta sama kungkung lu. Gue minta sama kungkung lu foto lu. Cong, pilih Cong, bertiga orang. Siapa yang bakal bisa tebak seberapa outfit lu? Maju depan. Maju atau depan. Maju. Ya udah 3 maju. Nah tuh. Eh, dulu penampilannya kayak begini. Ini masih digelodok gak? Masih digelodok gak? Dia aja bingung loh. Dia aja bingung loh. Dia aja bingung loh. Ini anak gue umur setahun. Tahun 2012. Terserah lu orang foto lu. Iya, gua gak tahu. Nah, itu belakang simpenan ya, belakang tuh. Udah kita nggak usah fokus ke sini ya. Di mana itu? Kita tebak-tebakan. Sebentar. Minta nama sama tebak kira-kira satu badan yang ada di si Lord Acong berapa duit. Kasih tahu dulu nama lo. Boleh dibuka-buka, boleh. Ini maksudnya outfit yang lagi hari ini nih. Yang lagi hari ini dipakai nih. Ya. Apa yang difoto? Ya. Yang lagi ini ya. Dipegang. Oke. Kagak usah lah kenal udah pada kenal. Ini foto kapan nggak tahu. Gue dapat dari kungkung lu. Ayo cepetan, tebak. Baju kayaknya. Gak usah, total. Kelamaan. Dong. Saya yang punya acara. Ya Total, udah ya. total. Saya pada jadi ribut. Gak Total. ribut. Kayaknya 10 ribu. Kayaknya 10 juta deh. 10 juta. Kasih tepuk tangan dulu dong. Buat siapa namanya? Iya, oke. Bro, siapa namanya bro? Sini ke depan biar pada ngeliat siapa namanya. Halo, Jangan ngalangin Lord juga di sini. Nah, siapa namanya? halo, nama saya Andi. Ya, kira-kira Lord Acung. Andi sama Andi. Saya Andi, bajunya Andi sebadan nih berapa? Total. total Termasuk jam tangan, termasuk kalung. Color nggak usah, kita nggak lihat. 14 juta. 14. Dia, begitu aja berat lu kayaknya ngeliat muka lu cong. Nah, sini. Ayo kenalan dulu. Nama saya Kenzo, Berapa? 7,5 juta. Tuh, ngecilin banget kayaknya. Wah, songong. Soalnya Oke. Pak Acung rendah orangnya. Oh iya, kasih tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Ya, sekarang kita cari tahu nih kira-kira total berapa duit ya. Sebelum kita mulai, karena katanya pembahasannya berat banget. Yang tahu bini gua lu. Ya nggak Gua apa-apa. juga nggak tahu. Kira-kira aja. Ling jam berapa Ling? Satu kacamata. Satu. Kacamata gua tahu. Kalkulatorin, satu kacamata berapa? Kacamata 3,5 juta. Wush. Progresif. Wih, Udah tua, progresif ini. sama gue juga. Progresif. Apalagi kalung. Kalung berapa Ling? Kalung. Hah? Ya, Semuanya satu badan, outfit tuh satu badan. 5. 8,5 juta ya. Jam berapa Ling? 3,5. 11,5. Wow, udah pada 12. 12. Iya, gue nggak kurangin, maaf. Baju. Apa lagi? Baju. Baju beli di Bangkok kemarin. Enggak, di M200 apa? Berapa sih ya? M2000 ya, 2000. Gue tanya M25 no. Grogol kota. Berapa?
Berapa ya? 2 juta ya? Berapa? Enggak, antar Teopo atau 2 juta dah. Teopo lah. Ya, wah, jadi Orang 13 belinya juga mikir lama ini. 13,5. Oke, spare udah. Ini Eigner. Enggak, lihat dulu dong, Egner. Eigner. Di Pasar Baru apa di mana? Enggak di Pasar Baru di banyak. Jerman, belinya di Jerman. Jerman ini Ya, berapa duit? Palanya doang apa sama talinya? 3 juta kalau nggak salah. Eigner kan asal Iya. dari Jerman kan? Ini dikasih Aco, dikasih si Erison kali. Nggak ada yang dikasih. Oh, Nggak ada. Medit Itu ya? udah pasti. Medit ya. 16,5, 16 udah pada lewat. 16,5 celana Nggak tahu, udah lupa. Ya, Shopee. segitu udah nggak ada yang bener tuh. Udah ada yang bener Nggak ya. ada yang bener ya. Sepatu. Sepatu. GoPay ini mah murah nih di ini FO Kuala Lumpur. Genting, genting. Jadi total yang dipakai 17 handphone pengen tahu handphone. 17 juta. 28, 17. 30 1 tera. 50 juta satu badan loh. Nggak ada. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nggak ada yang bener ya? Gak ada, terserah. Aman angpau gua dong. Berarti buat gua. Gua cuman pengen kasih pesan moralnya gini loh. Dulu mungkin ini sebelum kenal Erison, dia masih jadi engkongko yang celananya pendek, bulunya banyak tuh. Tuh, bulunya Oh banyak. kuat, artinya kuat. Sekarang ya kan jalan aja udah gue captiau. Lebay, ini mah lebay. Ya, kasih tepuk tangan buat Acong ya. Silakan bos. Oke, semangat pagi teman-teman. Apa kabar? Jangan lupa, saya siapin ini nih ya. Perhatikan dengan seksama. Ya, materi saya boleh ditampilkan. Ini sebenarnya teman-teman yang udah dengar saya sharing siapa aja. Daripada ngulang-ngulang lagi ceritanya sama-sama lagi. Mendingan tanya jawab atau sharing. Ya capek dah. Kalau udah materi ntar lama juga nih. Oke, saya siapin materi juga. Ya kalau teman-teman udah pernah dengar, belaga nggak pernah dengar. Setuju ya? Jawab oh aja gitu ya. Setuju ya teman-teman? Saya hari ini berbicara mengenai abundance life. Nggak usah, nggak usah. Hidup yang berlimpah melalui bisnis prudensial. Ya, udah jangan semua sampai kelarnya. Mengenai abundance life, saya teringat dengan pesan dari suk-suk saya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Mana naik apa nih? Mana sih PDP? Mana sih? Baik ya? Merah. Nah, ini suk-suk saya dari Pangkal Pinang. Suk-suk saya bilang, kalau masih miskin sampai usia 35, itu salahmu sendiri. Siapa yang usianya sudah di atas 35? Udah kaya belum? Kalau belum kaya, artinya salah siapa? Tapi jangan pernah putus asa. Ya, selama matahari masih terbit dari sebelah timur, masih ada harapan untuk kita menuju hidup yang berkelimpahan. Amin. Tepuk tangan dong. Pencet apa sih ada PLP nih? Nih. Background pendidik, pencet merah ya. Nah, background pendidikan saya nggak nyak. Nah, saya sekolah di SD Negeri Pekojan. Ada yang tahu nggak? Di mana lu Ryan? Tahu di mana? Sotoy aja lu. Nggak usah. Belum. SD Negeri Pekojan, SMP Negeri 32 Pejagan. Ada yang tahu? SMU Negeri 2 Gajah Mada. Ini sekolah favorit tuh ya. Pencet apa nih? Merah. Mana nggak mau. Kemana ini kan? Oh ya, saya bisa kuliah di BINUS itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebenarnya saya sekolah, kenapa saya SD, saya tampilkan ini, saya mau tunjukin teman-teman, SD itu kan SD negeri, SMP negeri, SMU negeri. Bukan karena saya pengen sekolah negeri.
Bagi saya, maaf ya. Bagi saya itu sekolah negeri kurang bagus. Saya pengen sekolah di swasta. Cuman apa daya orang tua saya nggak sanggup. Dia nggak sanggup biayain saya. Mau nggak mau saya sekolahnya di negeri. Ya kan, saya di negeri udah tahu ya. Kurang bagus lah. Tapi walaupun kita sekolah negeri tetap jadi orang loh teman-teman ya. Nggak jadi monyet juga kan teman-teman ya. Nah akhirnya saya bisa kuliah. Itu saya dibiayai oleh tante saya. Dari mulai SMA sampai kuliah saya sudah dibiayai oleh tante saya. Pertanyaan pertama, angpau pertama. Siapakah nama tante dan om saya? Enggak usah. Ini ada tadi di Sunday Funds. Ada yang perhatiin enggak? Ada di Sunday Funds. Nih, ayo nih. Sufi. Ayo. Om Kusni sama Tante Clara. Tampau. Gua tahu nih karena dia nasabahnya teman om gua. Ya. Nah, kenapa saya mau ceritakan ini? Itu kebaikan Tuhan. Itu malaikat saya. Malaikat tanpa sayap yang menolong saya sampai saya bisa kuliah. Dan akhirnya saya menjadi sarjana komputer. Eskom. Begini-begini saya seorang eskom teman-teman. Ya. Lu orang kalau gue program, lu bisa orang terbang lu semua. Lu gak nyala tuh. Nah akhirnya saya bekerja mulai sebagai IT programmer. Di Adira Finance, IT team leader di Bank Yobi Buana. Dan terakhir posisi saya adalah seorang encek-cek glodok. Ya, sebagai buka toko di glodok. Namun sejak saya dulu bekerja, saya punya impian. Yaitu pertama saya pengen punya rumah pribadi sebelum saya married. Impian saya ini mulai tercetus di usia 22 tahun. Ya, padahal saat itu belum ada cewek. Belum laku, teman-teman. Ya, saya baru pacaran itu kurang lebih usia 24 tahun. Ya, pacaran saya juga sekali seumur hidup. Karena ya benar, karena sebelumnya nggak laku. Kalau bisa laku itu alhamdulillah. Ada yang mau? Ya, saya pengen punya rumah pribadi sebelum married. Kenapa? Nih siapa yang belum married? Oke, saya kasih tahu kenapa saya punya impian pengen punya rumah pribadi sebelum married. Bagi saya adalah kalau kita nanti married, nanti kita bawa istri gabung sama orang tua kita. Orang tua saya mah baik, ya kan? Tapi namanya mantu sama mertua, kalau jauh itu wangi. Kalau deket itu bau bangke. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak? Ini nggak selalu benar, tapi kebanyakan begitu. Makanya saya mau punya impian, saya harus married punya rumah sendiri. Ya kan? Supaya kalau nanti mantu sama mertua berantem, kita bingung mau pilih siapa. Setuju nggak teman-teman? Sebab kan ada tertulis, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Di mana? Amin aja loh. Ya kan? Itu mutlak teman-teman. Apalagi teman-teman cowok mau nanti akan menikah, wajib punya rumah sebelum married. Bagi saya ya, ini prinsip saya. Saya nggak mau ngontrak, capek pindah-pindah mulu. Saya impian pengen punya rumah. Rumah angka kurang lebih 1 M pada saat itu. Ya kan saya sering ngiter tuh Kavlen Polri dan sebagainya. Ya saya cari-cari, pokoknya kurang lebih 1 M. Dan impiannya saya juga pengen married. Pengen punya mobil pribadi. Nah impian-impian ini sangat membekas dalam hati saya. Yang membuat saya berpikir, saya nggak bisa nih kalau kerja mulu di IT Yobi Buana terakhir dengan gaji kurang lebih 8 juta per bulan. Take home pay 8 juta per bulan. Anggaplah saya orangnya pelit, medit kayak Edison. Ya. Anggap kan anggap seandainya. Anggap ya. Ya kan? Ini kan seandainya. Ulang. Ya. Anggap saya orangnya irit, pelit, bin medit. Kayak siapa? Ya. Oh. Dari 8 juta per bulan, saya bisa kumpulin berapa juta sebulan? Ngepet lu ya? Gotiau. Ada lagi? 3 juta. Ngutang. Nggak, kita ideal aja. Si Eka langsing sekarang ya. Luar biasa si Eka lu. Dia bawa lihat deket nih. TR 90. Oh iya. Dia ke depan. Karena gue dulu pernah beli TR 90. Ya.
Tisu apaan lu? Nah, teman-teman. Kembali. Baik ya. Anggap saya bisa kumpulin 4 juta sebulan. Setahun kekumpul berapa? 48. 10 tahun berapa? 480. 20 tahun kurang lebih 1 M dengan bunganya. Jadi impian saya pengen punya beli rumah 1 M itu baru akan terwujud 20 tahun kemudian. Pada saat 20 tahun kemudian rumahnya udah harganya berapa? Ya kan? Itu impian yang membekas ketika saya bekerja. Oleh karena itu saya nggak boleh bekerja sama orang terus. Kayak harus pindah kuadran ke dunia bisnis. Saya belum mengerti namanya kuadran Kiyosaki pada saat itu. Tapi di benak saya harus buka usaha, saya harus berbisnis. Karena saya yakin dengan bisnis ada percepatan income. Jadi kalau hari ini teman-teman yang masih bekerja sama orang, berpikirlah keras. Mau sampai kapan kerja sama orang? Bekerja sama orang itu ada batasannya, percayalah. Ya kan? Saya ada ketemu papanya Ryan ngobrol. Om Thomas Alva Edison kan ya? Siapa sih namanya? Apa? Thomas Fardianto. Ya, dulu beliau seorang direksi ya, direktur finance, ya kan? Direktur finance sudah bagus nggak income-nya? Direktur loh di ADR ya, finance bagus nggak? Bagus. Tapi akhirnya dia resign. Kenapa? Dia pengen buka usaha. Akhirnya buka usaha, dia main sawit dan sebagainya. Kekayaannya berlipat kali ganda dibanding sebelum dia buka usaha sendiri loh. Itu saya mau nyatakan teman-teman, kalau kita berbisnis ada peluang yang sangat besar untuk kita mengalami percepatan income. Kalau hari ini teman-teman masih kerja sama orang, berpikirlah keras mau sampai kapan kerja sama orang. Ya kan? Apalagi sekarang juga resiko di PHK sangat besar teman-teman. Itulah impian-impian saya. Akhirnya saya dengan buka toko games di Glodok, terwujudlah impian saya satu persatu. Yang pertama akhirnya saya beli rumah di Taman Ratu yang saya tinggali hari itu. Kurang lebih saya beli di usia 27 tahun. Impian saya 22 tahun. Saya beli di usia 27 tahun, tepat sebelum saya married. Karena 28 saya married, saya sudah punya rumah sendiri di Taman Ratu, teman-teman. Bermodal dari impian yang kuat, teman-teman. Ya, impian itu sangat membekas, membuat saya bekerja lebih keras, berpikir lebih keras untuk mewujudkan impian kita. Dan tidak ada yang mustahil ketika kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita bekerja keras, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit buat kita semua. Ini bukan gereja sih ya. Ya. Oke, semua terwujud teman-teman. Saya bisa beli rumah pribadi. Saya married akhirnya nggak jadi bujang lapuk. Ya kayak si Archie itu ya. Saya punya mobil pribadi, Grand Livina pada saat itu. Semua karena kemurahan Tuhan tentunya. Dan tentunya kemurahan Tuhan hadir ketika kita melakukan bagian kita. Setuju nggak teman-teman? Kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya itu namanya mimpi. Ya. Next. Find your big why. Apa yang menjadi mimpi Anda? Apa mimpi Anda begitu besar? Apakah mimpi Anda begitu penting buat Anda dan keluarga Anda? Dan apakah Anda yakin Prudensial bisa mewujudkan impian Anda? Teman-teman yakin nggak melalui bisnis ini dalam 3-4 tahun income kita bisa di atas 100 juta per bulan? Kalau teman-teman nggak ada keyakinan, percayalah teman-teman nggak ada daya jual yang ekstra. Teman-teman sendiri aja nggak yakin bisa ada income 50 juta, bisa income 100 juta, bisa income 1 miliar. Ketika keyakinan teman-teman membuat daya juang kita terbatas teman-teman. Tapi dengan suatu keyakinan akan mendorong kita mempunyai kekuatan yang sangat kuat untuk mencapainya. Setuju gak teman-teman? Teman-teman, mengapa kita mesti mati-matian di bisnis yang super unik ini? Saya bilang ini bisnis yang sangat super unik. Kenapa? Untuk punya income ratusan juta, untuk menjadi kaya raya, saya fair ngomong, Prudensial bukan satu-satunya jalan. Bukan. Banyak sekali bisnis yang bisa mengantarkan kita untuk memiliki income yang besar. Tapi teman-teman harus berpikir keras. Mereka bisa income besar, mereka puterin modal berapa besar? Mereka sekolahin rumahnya, pinjam kredit, utang piutang berapa besar? Saya adalah salah satu pelaku peminjam kredit di bank, teman-teman. Saya mengalah, wah enak aja pinjol. Resmi gue mah. Kalau pinjol nanti muka gue kesebar ke WA orang tuh. Ya kan? Iya. Saya tahu teman-teman.
Ketika seseorang memiliki income besar, mereka putar dana begitu besar. Miliaran teman-teman. Ya kan? Dan ini bisnis super unik. Yang bisa mengantarkan kita income ratusan juta, miliaran, berapapun. Tanpa keluar modal awal sepeser pun teman-teman. Hanya modal kemauan. Mulut kita mau perjuangkan. Kita fight teman-teman, kita bisa mengantarkan ke sana teman-teman. Setuju nggak teman-teman? Ini bisnis yang sangat super unik. Dan ini adalah peluang yang sangat besar bagi saya. Untuk saya berjuang untuk menyampaikan impian saya. Find your big why. Jika dream Anda besar, maka Anda akan terus bergerak tanpa henti untuk belajar mencari how. Orang sering ajarin gue dong cara prospek, ajarin gue dong cara rekrut, ajarin gue dong gimana cari capai AAD. Teman-teman, seringkali kita terlalu sibuk untuk mencari caranya. Tapi kita lupa. Satu hal yang penting, why-nya dulu teman-teman. Kenapa kita mesti prospek? Kenapa kita mesti AD? Kenapa kita mesti jadi AD? Sharing. Ya. Yang paling utama adalah why-nya teman-teman. Kalau teman ini materi gue kepotong-potong. Kalau teman-teman tahu why-nya, kenapa kita mesti jalanin bisnis ini? Teman-teman gak usah didorong-dorong oleh leadernya lagi. Teman-teman akan dengan punya self motivation yang kuat. Ya. Sejak saya jadi agent, kurang lebih leader saya kurang lebih nggak sampai setengah tahun pegang saya. Tapi ketika why saya kuat, saya bergerak sendiri sampai hari ini teman-teman. Sejak saya tanam di bisnis ini, saya punya why yang kuat. Ya. Kurang lebih ketika saya jadi AD 2018. Ketika jadi AD, saya join 2015. 15 itu saya cuma start club, nggak promosi. 2016 saya promosi, 2017 akhir jadi AD. Start awal 2018 saya resmi menjadi seorang agency director. Saya ngobrol sama leader saya. Kita buka agensi. Saya ngomong loh, 2018 kita buka agensi. Saya punya visi yang kuat, saya punya mimpi yang kuat. Akhirnya di tahun berapa ET7 berdiri? Harusnya angkat tangan dulu. Udah, sabar, next ya. Kalau ada pertanyaan angkat tangan dulu, jangan dijawab. Kalau nggak gugur loh. 2021. Sebenarnya kita sudah achieve segala kualifikasinya per tahun 2020. Awal 2020 kita sudah achieve. Akhirnya dengan segala administrasinya akhirnya berdirilah NS Together di 2021. Bermodal dari mimpi yang kuat, why yang kuat di awal 2018. 2-3 tahun kemudian mimpi itu menjadi kenyataan teman-teman. Jangan pernah remehkan mimpi kita. Anak muda, gua tunjuk siapa tuh? Nah, ya kan? Anak muda harus punya mimpi yang kuat. Jadi kita nggak cengeng teman-teman. Ya, koket pam mana koket pam? Oh, nyongpen kok, nyihomo, ya kan? Bayanto, iya. The Promised Land. Tanah Abang, benar Tanah Abang. The Promised Land, tanah perjanjian. Tapi hari ini saya bukan berbicara mengenai Israel dan Palestina. Ya, saya nggak ikut-ikutan. Saya juga nggak pernah ke Israel. Saya orang Kristen tapi juga nggak pengen ke Israel, jujur aja. Belum dapat hidayah. Beneran. Enggak. Ya kan? Tapi saya percaya tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya disediakan oleh Prudensial bagi kita loh. Ya. Tepuk tangan dulu dong, ya. Ini lebih susah sharing tempat sendiri loh. Dibanding tempat orang loh. Dong, mau diiringin pakai keyboard gak? Jangan, itu bertunggu doa. Ya. The Promised Land, tanah yang perjanjian. Prudensial siapkan buat kita. Angpau. Siapa yang bisa jelaskan The Promised Land di Prudensial? Ayo.
Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan The Promised Land di Prudential? Ayo, ada yang bisa jelasin? The Promised Land? Salah bener nggak apa-apa, yang penting garis besarnya bener. Tulis. Fidol. Tapi kita kan sumpahnya cetak 2 terus kan. Ya. Dapat ya Dada ya. Iya dong. Promised Land kan? Bener kan? Ya teman-teman ya, liatin ya. Enggak. Kita cukup nih. Kita cukup siapin AD 1 di bawah kita, teman-teman. 5. Ya. Ya, teman-teman ya. Ini tahun pertama nih kita nih, tahun punya 5 AD ya, teman-teman ya. Tahun pertama, kalau kita udah spidolnya habis udah duit aja di sini. Oh, banyak kok. Iya benar ya. Lumayan. Ya teman-teman ya. Ini kan direct unit kita nih semua. Kita cukup ciptain 5 aja teman-teman. Ya. Bukan cukup sih. Kalau bisa lebih. Kenapa Ci? Enggak ya? Iya 5 AD ya. Jadi teman-teman kita juga harus tetap naik AD ya teman-temannya. Dari agent ke AAD ke AD ya teman-temannya. Kalau sebutannya sekarang AB ya teman-temannya. Jadi nggak usah yang saya jelasin dengan cepat aja ya teman-teman. Hah? Kenapa sih kok? Nggak, jangan dibener-benerin kok. Yang penting kita dapat duitnya. Iya. Iya. AD teman-teman, kalau kita udah cetak AD 1 di bawah kita 5 orang, ya teman-teman anggap ya kita jual unit link ya teman-teman ya. Dia akan kasih kita 10% seumur hidup teman-teman. Seperti itu. Ya, paham ya teman-teman ya? Hah? Dari omset teman-teman. Jadi anggap kata ya teman-teman. AD 1 kita ya teman-teman. Minimal aja 1 M per AD. Minimal 1 M teman-teman. Ya nggak usah gede-gede. Ya. Dikali 5 AD. Berapa teman-teman? 10%-nya. Hah? Berapa? Kali 5 berarti 5 M ya teman-teman ya. 10%-nya berapa? Berapa? 500 juta benar. Per tahun. Kebiasaan sama agent suruh ngitung dia. Berarti berapa teman-teman? Hah? 40 juta per bulan. Teman-teman. Lumayan nggak teman-teman? Ini OR loh teman-teman. Ini yang dijanjikan Bapak Acong nih, Bapak Andi. The Promised Land. Seperti itu. Ini baru AD1. Udah lihat ya, lamaan der. Netralin lama udah 200 saya. Tadi gue mau kasih 300. Cuman karena ini ada salahnya. Ya udah capek aja. Uang capek. Enggak apa-apa deh. 100.000. Ya, Makasih tepuk ya, tangan buat Joshua. Makasih ya, Der. Ya, nggak ada yang mau jawab lagi kan? Udah selesai materinya, udah selesai. Waktu selesai. Udah. Materi gua mana PDP? Materi gua PDP. Vincent, Hansen ya? Udah. Teman-teman udah pernah saya jelasin ini The Promised Land nggak? Serius. Kalau nggak kita skip. Membersihkan waktu. Oke teman-teman, saya singkat aja cepet ya. The Promised Land tanah perjanjian yang disediakan Prudential bagi kita ketika kita mulai sebagai seorang AD. Mana nih? Nah, ketika sekitar teman-teman bukan AD, agency builder sekarang, ya. Ketika menjadi seorang AB, tugas utama kita bukan lagi prospek, bukan lagi jualan. Itu sampingan. Tugas utama kita adalah mencetak
AB di bawah kita. Yang dinamakan dengan AB1. Sama-sama AB level, tapi level 1. Dalam hidup kita, berjuanglah cetak 6 AB minimal dalam hidup kita. Yosua salah 5. 6. Ya. 6. Sejak kapan? Cong. Dia begitu biar lu kelihatan pinter. Nggak apa-apa, memang sengaja dia. AB1 kita, dan AB1 kita, maka kita akan dapat overriding seumur hidup sebesar 7%. Kenapa 7%? Karena kita kebanyakan produk tradisional hari ini. Setuju nggak teman-teman? Siapa yang masih jual unit link? Udah jarang banget. Hah? 7% dari omset mereka. Ya. Kalau kita bisa cetak 6 AB di level ini, anggap seorang AB memberikan omset minimal 1 M per tahun, maka akan ada 6 M setahun di level ini. Setuju nggak teman-teman? Overhead yang kita dapatkan 7% adalah 420 juta per tahun. Setara dengan 35 juta per bulan. Ini pasif income loh teman-teman. Benar nggak? Tugas utama kita lah cetak AB1. Cetak 6, maka kita akan mulai memasuki tanah perjanjian itu. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Abundance life akan kita masuki. Kenapa? Karena AB1 dia tidak akan berhenti. Dia akan punya role model seperti kita. Mereka juga pengen punya kerajaan bisnis di bawah mereka. Setuju nggak teman-teman? Mereka akan secara autopilot akan berusaha mencetak AB di bawahnya. Anggap gua orangnya nggak muluk-muluk. Kalau gua bisa cetak 6, AB1 gua nggak sehebat gua. Masing-masing AB1 hanya mencetak 2, maka di level ini akan ada 12 AB. Setuju nggak teman-teman? Kurang lebih omset 12 M per tahun. Overhead 7%, setara dengan 840 juta per tahun, 70 juta per bulan. Total 2 level ini 105 juta per bulan. Passive income loh teman-teman. Udah mulai enak kan teman-teman? Kalau ada suatu bisnis yang memberikan kita passive income 105 juta per bulan. Udah mulai enak kan teman-teman? Tidak berhenti teman-teman. AB2 akan berjuang mencetak AB3 di bawahnya. Kasih overheading 7% juga. Level ini ada 24 AB. 24 M per tahun. Overhead yang kita dapatkan adalah 140 juta per bulan. Total 3 level ini adalah 245 juta per bulan. Mobilitas buat bininya juga udah mulai gak mikir nih. Tapi yang jadi speaker banyak mikirnya. Tidak berhenti. AB3 ditungguin aja teman-teman. Akan berjuang mencetak AB4. Pasti tinggal tunggu waktunya. Kalau bisa cetak 222 di level ini akan ada 48 AB. Omset 48 M per tahun. Overhead 7% juga. 3,36 M per tahun. Setara dengan 280 juta per bulan. Total 4 level ini 525 juta per bulan. Ini baru 4 level teman-teman. 4 level itu udah anak, cucu, cicit, cecet. Yang kelima adalah cocot teman-teman. Itu leing kalau bacot. Ya. Total di sini ada 96 AB. Overheading setara dengan 560 juta per bulan. Total 5 level ini adalah 1,08 M per bulan teman-teman. Dan level 6 terakhir teman-teman. 7% juga. Ngeri loh teman-teman. Di sini ada 192 AD. Total overriding potensi income kita dalam 6 level adalah 2,2 M per bulan. Inilah the promised land. Tanah perjanjian yang disediakan prudensial bagi para leader yang mau berjuang dengan hebat. Tanah yang berlimpah-limpah teman-teman. Kalau teman-teman tahu apa yang teman-teman perjuangkan. Cara kerjanya nggak seperti sekarang. Prospek 2-3 orang, 5 orang udah lemes. Kayaknya bukan jalan hidup gua nih. Bisnis ini sangat tidak mudah. Karena kalau mudah, dihargai murah. Contoh maaf, bukan masuk merendahkan ya. Maaf, contoh, semua orang bisa jadi Gojek gak? Harganya sekarang mahal apa murah? Ya, maaf sekali lagi ya. Kalau ketika semua orang bisa, pekerjaan apapun, bisnis apapun, dihargai murah. Tapi ketika nggak semua orang bisa, dan kita tampil sebagai pemenang, kita dihargai sangat mahal teman-teman. Ya, Sinja saya berkunjung ke rumah buyut leader saya, Ibu Linda Wijaya, ya. Ibu Linda Wijaya ngobrol. Saya tanya,
Dia kan 1 tahun ini dia tidak bisa kerja ya. 1 tahun terakhir. Karena kan dia kena malpraktek lah bisa dibilang ya. Dia awalnya itu batu di saluran kemih. Saluran kemih, dia operasi di rumah sakit Mount Elizabeth. Singapura. Jaminan mutu nggak? Mount Elizabeth loh. Bukan rumah sakit di Jakarta. Bener nggak? Mount Elizabeth. Ketika dioperasi, ada efek sampingnya, saluran kemihnya bolong. Dua bolong loh. Akibatnya dia kencing udah nggak ada ketahan lagi. Ser terus teman-teman. Jadi dia harus pasang pampers terus teman-teman. Ya, itu malpraktek membuat dia nggak bisa bekerja. Dia bolak-balik berobat, menemukan dokter yang terbaik, mau operasi dan sebagainya. Dan sekarang lagi di Brisbane untuk operasi kedua kalinya. Total udah 3-4 kali dioperasi. 1 tahun terakhir dia tidak bisa bekerja teman-teman. Dia hanya ketika dia mulai bekerja keadaan menurun lagi. Ketika dia mulai ke kantor fisiknya menurun lagi teman-teman. Akhirnya dia 1 tahun memutuskan dia nggak kerja. Sejauh ini setahun. Tapi satu hal yang pasti teman-teman. Saya tanya ibu. Bu, income ibu bagaimana? Naik atau turun? Naik terus Ucong. Berapa bu? Ditunjukin kepada saya. Sebulan OR passive income seorang ibu Linda Wijaya. Kurang lebih 4M per bulan. Bu Linda bisa menikmati abundance life ini. Ketika dia mulai dari tahun 1999. Kurang lebih 26 tahun dia berjuang. Hari ini dia memasuki tanah berlimpah itu teman-teman. Dan akan terus naik. Kalau teman-teman tahu peluang bisnis ini, teman-teman punya daya juang yang pasti lebih ekstra. Khususnya memasuki kuartal 2 sebentar lagi teman-teman. Setuju nggak teman-teman? Ya, teman-teman harus tahu dulu why-nya. Kenapa gue mesti kerja keras di bisnis ini? Ada potensi income ini 2,2 M per bulan loh. Ya, ini yang standarnya aja teman-teman. Tapi hal ini kita bisa capai ketika kita posisinya adalah seorang agency builder. Kalau teman-teman masih AAB, pastikan tahun ini kerja lebih berat, kerja lebih ekstra, kerja lebih hebat untuk mencapai posisi agency builder. Karena peluang ini baru bisa dimiliki oleh seorang agency builder. Setuju nggak teman-teman? Sebelum jadi AAB dulu. Sekarang teman-teman agent berjuanglah jadi AAB. Baru jadi AB, cetak AB. Percayalah teman-teman, kita berjuang bersama-sama, Tuhan menyertai kita. Setuju nggak teman-teman? Next, potensi income kita. Anggap standarnya aja 2,2 M per bulan. Kalau teman-teman qualified sebagai seorang billion agency, overriding kita itu naik 35%. Hai para AB yang sudah punya AB1 minimal atau AB2 level ke bawah. Berjuanglah untuk qualified sebagai agency builder. Tahu syaratnya? Siapa yang tahu syaratnya? Angpau nih. Robi, tuh. Ya, ayo maju dong. Yes. Pokoknya gue peceng ya. Ya terserah gua. Omset grup 2M setahun. Grup apa maksud ini? Grup direct group. Direct group AD, AB. Direct group AB. 2M. Terus? Punya AB direct minimal 1. Lalu? Kalau misalkan ada 2 level ke bawah, syaratnya apa? Itu bukan agency builder dong. Bukan, Oh, AB1, AB2. harus punya 2 direct. AB1, AB2. Kalau punya, anggap 3 kedalaman nih, ada AB1, AB2, AB3. Harus Syaratnya punya 3 direct AB. 3 direct. Kalau punya 4 kedalaman, 4 direct AD. 4 direct AB, itu benar. Lalu AB-nya gimana AB1-nya? AB1-nya yang minimum harus 600 ya. Betul. 600 direct unitnya. Rollingnya? Rolling berapa tolong? di audience ya. 80%. Rolling 80% untuk AB1-nya. AB kitanya berapa? Kitanya lah 85. 85. Setuju teman-teman? Setuju. Lumayan angpau buat Robi. Siap bos. Makanya siap-siap teman-teman ya, siap-siap ya. Ketika teman-teman AB berjuanglah tahun ini mencapai posisi billion agency. Overriding kita otomatis naik 35%. Jadi 2,97 M. Apalagi menjadi seorang master builder. Next.
3,63 M per bulan. Kita nggak usah jauh-jauh master builder. Mungkin itu perlu kemurahan Tuhan, perlu blessing banget. Ya, Bu Linda salah satunya, Heranto Tanda salah satunya. Yang paling memungkinkan adalah billion agency. Ini sangat mungkin. Kita berjuang tahun ini omset direct minimal 2 M. Itu aja dulu, paling utama. Naik OR 35% loh teman-teman. Signifikan nggak naiknya? Sangat signifikan. Next. Dan saya orangnya nggak muluk-muluk. Anggap saya orangnya di bawah standar. 2,2 M itu kan kalau capai standar. Anggap saya di bawah standar. Yang saya capai hanya 50%-nya. Setengahnya itu 1,1 M per bulan itu overriding loh teman-teman. Lebih pahitnya lagi. Seperempatnya 25%. Berapa? 550 juta per bulan ini overriding passive income. Layak diperjuangkan. Inilah bisnis prudensial teman-teman. Tepuk tangan dong buat bisnis prudensial. Jadi saya harap teman-teman punya uang yang kuat untuk memenangi tahun 2025 ini. Ketika teman-teman punya uang yang kuat, percayalah itu kayak seperti pengurapan tuh. Wow. Kayak apa istilahnya tuh, ya kayak yang tatung-tatung istilahnya gitu. Ya kan? Kalau kita diurapi Tuhan. Dengar teman-teman. Ya, harus punya uang yang kuat dulu teman-teman. Dan untuk memasuki Tanah perjanjian tersebut ada kuncinya, ada kuncennya. Ya, kuncennya bukan Mbak Marijan. Tapi ada 4 kuncennya. Yang pertama, follow the system. Berapa banyak agent dan leader yang hari ini masih ngap-ngapan, angot-angotan untuk ikutin sistem? Ya. Ini dari zaman dulu. Ini adalah kunci utamanya menjaga bisnis ini. Follow the system. Sistem itu berbicara tujuannya untuk membentuk mindset kita. Contoh, hari ini yang muslim, yang cowok muslim, kan ada Jumatan. Zaid, kalau 2 bulan lu nggak Jumatan, rasanya gimana? Ya misalkan, pasti rohnya beda dong, bener nggak? Apa rohaninya beda? Bentar lagi dibaptis dia. Kalau kita yang orang gereja, orang Kristen contoh, sebulan aja nggak ke gereja, rasanya gimana teman-teman? Udah mulai hampa, mulai menjauh, bener nggak? Ibadah minggu, Jumatan, itu adalah sistem loh teman-teman. Kita dilatih untuk ikuti sistem, supaya kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, bener nggak ibadah itu? Sama ketika teman-teman datang hari ini, kita sedang melatih diri kita untuk ada kuat di bisnis ini dan memasuki tanah perjanjian tersebut. Saya kasih bukti, saya ngomong nggak banyak cok, kayak silain, ya. Saya kasih bukti. Ada seorang leader saya join kurang lebih 2018 ya kalau nggak salah. 2018 dia tahun itu menjadi AAD waktu itu, Pro Premier Club Hong Kong kalau nggak salah. Lalu di 2019 dia capai agency builder. Tapi satu hal yang pasti dari awal, ketika dia join, dia nggak langsung jualan, dia nggak langsung prospek. Dia ikut sistem dulu di Vibe. Dulu masih Pro Victory. Tiap Senin pagi, kan MT-nya dulu Senin pagi ya. Tiap Senin pagi, dia selalu hadir suami istri. Suami istri selalu hadir. Dia belajar, nggak pernah bolong teman-teman. Saya selalu berkata, diberkatilah orang yang setia ikuti sistem. Kita nggak tahu kapan berkat itu datang. Dari awal join dia pas-pasan, naik AAB juga pas-pasan, nggak startup dapat Pro Premier Club lumayan, ya. Tahun berikutnya dia jadi AD, omset pas-pasan 900 sekian doang, bro. Akhirnya di 2020 dia COVID, dia stres ketika jadi AB, dia udah fokus full time di bisnis ini, dia stres, apa usahanya juga udah ditutup, ya kan, tergulung COVID, ya. Lumayan dapat hasil. Nggak hal yang luar biasa teman-teman. Tapi sekitar 2 tahun yang lalu jackpot itu datang loh teman-teman. 2 tahun lalu kurang lebih tahun 2022 atau 2023. Ada dari nasabah yang dia nggak kenal sebenarnya, hanya referensi, nasabah referensi. Ya akhirnya pindah servicing agent, dia maintain dan sebagainya, dia uruskan dan sebagainya. Akhirnya closing proof warisan pada saat itu. Dengan premi kurang lebih 545 juta per tahun.
Seumur hidup dia nggak pernah closing segini, teman-teman. Ya, dari nasabah referensi, dia servicing agent, akhirnya closing warisan 545 juta. Kita hitung, income-nya yang didapat selama 2 tahun adalah 604 juta. Teman-teman. Kebeli Innova Hybrid, teman-teman. Pada saat itu belum ada. Benar nggak? Ya, bayangkan teman-teman, diberkatilah orang yang setia ikuti sistem. Kita nggak tahu kapan jackpot itu datang. Makanya kita bangun diri kita, latih diri kita untuk setia ikuti sistem. Hah? Saya kasih bukti satu lagi, teman. Next dong. Belum sampai sini, belum. Nah, ini teman-teman. Ini seketika saya kenal pertama kali orangnya selengean. Kalau ngoceh, banyakkan dia ngoceh bacotnya. Ya, kita satu kata, ada satu, saya pernah ketemu, ada di cruise ya teman-teman ya, sama orang ini, ya ada leader luar di tempat lain, gila nih orang ya, gue ngomong satu kata, dia 10 kata, katanya. Bayangin bacotnya kegedean, ya. Rambut urak-urakan, saya ingat pertama kali, ya, masih gondrong, nggak jelas itu orangnya kan, ya kan. Tapi ketika dia join bisnis ini, dia sudah komit loh. Setiap Sabtu datang Raja Kuring. Dulu Raja Kuring ya. Datang rajin. Hampir nggak pernah bolong. Kalau dia nggak bisa datang, dia biasa info ke leadernya. Nggak bisa hadir gini-gini. Dia rajin ikuti sistem. Ya, percaya nggak percaya teman-teman. Tahun lalu dia dapat jackpotnya. Closing True Future premi 680 juta per tahun. Total yang dia dapatkan, income selama 20 tahun, 2 tahun. Adalah 622 juta loh teman-teman. Diberkatilah setiap kita yang setia ikuti sistem. Setuju teman-teman? Tepuk tangan sama kita semua. Dan orang ini ada di sini teman-teman. Siapa namanya? Lei. Tepuk tangan buat Lei. Kunci kedua. Next. Follow the leader. Ini rumah siapa teman-teman? Ya, nggak ada angpaunya, udah kebanyakan jawab. Ya, ini seorang yang dari awalnya ketika saya rekrut, bukan rekrutan saya langsung, ya, kayaknya nggak terlalu ada harapan. Rasa-rasanya, tapi saya juga belajar setia. Setiap ada yang di rekrutan saya belajar setia, lakukan bagian saya. Baik yang ada harapan maupun gak ada harapan, saya percaya udah seizin Tuhan. Setuju nggak? Udah dalam kita tuh diseizin Tuhan. Kita berusahakan terbaik, ya. Ketika awal join, ya, closingnya Pro Cinta Sejati. Premi berapa teman-teman? 200.000, ya kan? Apa? Bagus nih produknya kok Adi, bagus nih. Ya bagus, semangat om. Dalam hati, kapan gua kayanya nih? Closing 200.000 nih. Ya kan? Tapi saya belajar setia. Saya juga belajar setia pokoknya. Dan yang satu hal yang luar biasa, orang ini dia punya mindset yang luar biasa. Saya bilang gini, apa kata Ko Andi, saya ikutin deh. Disuruh datang ke Koi, dia datang. Luar biasa loh. Disuruh minum dia nggak mau, nggak usah. Dulu kalau pesan Koi om, nggak usah. Kalau sekarang nggak usah disuruh, udah pesan duluan. Udah berubah, hidup orang bisa berubah. Hanya Tuhan Yesus yang nggak bisa berubah. Kalau orang selalu berubah. Ya. Awal-awal join seperti itu teman-teman. Ketika saya datang ke rumahnya, saya berkunjung ke rumahnya, kalau nggak salah mau prospek kakak ipar atau siapa, gue lupa ya. Ya. Kok apa yang mau nasabah gua? Mau prospek dalam hati, waduh. Jujur dalam hati saya bilang, saya cuma doa satu hal teman-teman. Tuhan tolong berkati sepasang ini supaya kehidupannya naik derajat. Tuhan angkat derajat ini. Rumahnya di daerah banjir teman-teman. Ke dalam lagi, turun lagi. Jujur aja saya, Tuhan tolong angkat derajat keluarga ini. Ya. Dan dengan mindset yang kuat, dengan kerajinan yang kuat, dia follow the system. Saya suruh apa? Prospek
keluar rumah, dia ikutin teman-teman. Pokoknya, bro, bukan bro ya, om, keluar rumah. Dia pergi ke Dunkin, dia ke Senada. Pokoknya ikutin aja teman-teman. Diberkatilah orang yang setia follow the leader. Makanya bye-bye sama leader. Ya. Jangan saukau. Bukan saukau restoran ya. Jangan saukau. Pokoknya bye-bye sama leader. Selalu ada berkatnya. Mau lihat gak berkatnya? Kita tampilkan videonya. Gak ada videonya. Wah, gak ada videonya, gak kebuka. Gak kebuka. Oh iya. Gak kebuka ya? Oke, gak usah kebuka. Ya. Next ya. Kehidupannya berubah. Itulah Yosonovi. Tepuk tangan dong buat Yosonovi. Bahkan di tahun kemarin, dia beli Stargazer 250 juta cash keras. Dari seorang yang kita rasa-rasanya gak ada harapan. Ketika kita mereka-rekakan yang kurang baik, ternyata Tuhan mereka-rekakan yang terbaik. Benar nggak? Makanya bisnis ini luar biasa. Apapun background kita, ya kita punya peluang yang sama untuk sukses di bisnis ini. Dia nggak lihat background, oh masih orang kaya, enggak teman-teman. Saya ada ini anak orang gang, rumah kebakaran mulu 2 kali, ya hari ini bisa menjadi pembicara yang memberikan inspirasi kepada teman-teman. Suatu saat teman-teman juga pasti bisa. Setuju nggak? Belum jadi, jangan diomongin. Jangan diomongin. Nggak ada lu asal ngomong lu. Oke, next. Rendah hati. Di bisnis ini penting diingatkan. Saya pun diingatkan untuk belajar rendah hati. Karena kadang kalau udah jadi leader ya, apalagi udah jadi AB, jalanan dongak ke atas. Bye-bye kepentok. Ada. Ya. Kadang ketika leader di atas yang mau ngomongin udah mulai dibantah. Ya. Percayalah teman-teman, kita harus belajar rendah hati. Ketika kita merendahkan hati kita, maka Tuhan akan terus kita naik, bukan turun. Tuhan jadikan kita kepala, bukan ekor. Setuju nggak teman-teman? Ini satu case. Mungkin saya pernah cerita, makanya saya ulang-ulang lagi teman-teman sebenarnya. Ini waktu itu setahun atau 2 tahun yang lalu, Bu Lili panggil saya di acara camp di Bogor kalau nggak salah. Cong, lu nggak boleh begini. Saya nggak open ya. Ini private aja sama saya sama Bu Lili. Gua nggak begitu dalam hati Bu. Enggak. Lu mesti begini. Lu nggak boleh kayak gini. Lu salah gini. Sikap hati saya pertama. Walaupun saya nggak terima loh teman-teman. Jujur saya nggak terima. Saya bilang, oke Bu, siap Bu, makasih Bu. Di mulut masih bertentangan teman-teman sama hati ya. Tapi saya coba. Oke siap Bu, makasih Bu. Bagi saya, leader saya kalau ngomong saya terima dulu. Saya di rumah, saya doa, saya mikir, renungin. Oh ya benar juga ya. Saya mulai dilembutkan, belajar rendah hati, ya kan? Akhirnya saya bilang, Bu, makasih ya, udah kasih advice saya next ya. Wis, keren, nanti saya undang makan. Ini belum nyampe nih kejadiannya, undang makannya belum nyampe. Saya masih tunjukin nih kalau ke Five United ya. Saya bilang, saya yakin Tuhan menegur saya lewat Bu Lili Halim. Siap, saya belajar rendah hati untuk siap dikoreksi. Kamsia Bu. Di bisnis kita sangat penting itu. Karena bisnis kita tidak tahu ke depannya orang bisa ke bawah dan bisa ke atas. Hari ini ketika teman-teman di atas bersyukur, belajar rendah hati. Kalau nggak rendah hati dia akan dijatuhkan. Saya banyak melihat teman-teman saya yang lain juga agak kurang rendah hati. Hari ini jatuh teman-teman. Ya. Bahkan saya berkata kepada punya prinsip kepada leader saya juga, tim saya bisa bilang, ADS, RADD kita juga harus perlakukan dengan baik. PSF kita melakukan dengan baik. Sekretaris juga harus teman-teman. Kalau kita tidak bisa menghargai mereka, bagaimana kita bisa dihargai? Mereka itu bisnis partner kita loh teman-teman. Jangan jadi so jagoan, so galak teman-teman gitu. Jadi so bosi gitu teman-teman. Kita belajarlah rendah hati teman-teman. Ketika kita rendah hati, kita akan diangkat naik terus. Setuju nggak teman-teman? Next. Nah, prinsip fatwa seorang Andi Irawan. Bukan fatwa MUI ini. Fatwa Andi Irawan. Ketika kita mau sukses, ada satu kunci yang sangat penting.
yang saya sudah terapkan beberapa tahun ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu selagi orang tua kita masih ada, teman. Secara teknis ini nggak ada hubungannya sama bisnis potensial. Tapi secara non teknis ada hubungan. Ketika lu mau diberkati, kita berkati dulu orang tua kita. Saya sudah beberapa tahun saya sudah komit. Ketika saya pulang gereja pagi, saya selalu bilang ajak makan orang tua saya. Itu bagi saya family time saya. Bisa makan bareng, bisa ngobrol, ya kan? Bahkan kalau mama saya butuh sesuatu apapun, mama papa saya butuh sesuatu, saya berusaha secepatnya penuhin. Tapi ketika saya memberkati orang tua saya tidak kekurangan. Ada berkatnya. Makanya, dan saya juga melihat ada leader yang pelit sama orang tuanya. Hari ini sudah terhilang orang leader tersebut. Percaya nggak percaya? Saya melihat dengan mata kepala sendiri ada leader yang awalnya kerja cuma sales biasa, ya kan? Income cuma berapa juta. Udah naik di sini, udah jadi agency builder, income puluhan juta. Ketika dia pelit sama leader saya kepada orang tuanya, saya udah ingetin, lu harus berkati orang tua lu. Ya, berkati. Iya doang, tapi saya cek ternyata tidak dilakukan. Hari ini sudah terhilang. Percaya nggak percaya teman-teman? Secara non teknis ini ada hubungannya. Maka saya selalu bilang sama tim saya, berkatilah orang tua kita. Selama kita belum sukses, cepatlah sukses. Untuk bawa orang tua kita jalan-jalan, minimal ajak makan. Dia happy loh. Mungkin orang tua kita nggak bilang, makasih ya Andi. Enggak. Dalam hati dia seneng loh sama kita loh. Didoain. Hidup kita pun akan terus diberkati. Setuju nggak teman-teman? Yang hubungan dengan orang tuanya kurang baik, segera dipulihkan. Belajar memulihkan, minta pertolongan Tuhan. Setuju teman-teman? Nah, ini starting aja. Ini waktu saya udah mau jam 12 nih. Ini tanya jawab aja. Tuh. Ini cerita perjalanan jadi agent. Perlu nggak? Nggak usah ya? Belum nanti altar kok. Terserah MC-nya. Teman-teman kasih tepuk tangan dulu dong, minum dulu. Teman-teman ada yang mau nanya? Kayaknya kalau dengar Acong ngomong tuh gak bakal bisa berhenti dia. Ngomong-ngomong besok sama bokap makan di mana? Tuh, silakan. Gak dapat angpau loh. Dar mau nanya Dar. Kurang lebih 8 tahun ya? Salah, nggak dapat angpau lu. Kita nggak ngarepin angpau, maksudnya nanya 9 tahun. Salah. 10. Hah? Oh 10 ya. 10 tahun ya, oke 10 tahun. 10 tahun ini ya, apa yang dihasilkan dari Prudential Dar? Pertama, ya dong, maksudnya jadi inspirasi dong. Maksudnya kan kita kan mau tahu bisnis ini besar apa enggak. Bagi seorang Andi Irawan, udah ngejalanin di bisnis ini 10 tahun. Iya kan? Seperti itu. Jadi apa yang udah didapat gitu loh. Tadi kan ngebacain orang terus kan, kayak gitu kan. Gitu. Income nggak mau buka dia. Hah? Udah nggak mau buka. Apa yang udah ada? Tadi kan yang di badan 50 jutaan. Oke. Ya kalau dihasilkan banyak lah teman-teman ya. Ya saya singkat aja. Satu hal yang menurut saya sangat membekas. Ketika 2018 saya posisi agency builder itu saya full time langsung. Toko saya tinggalkan. Kenapa saya full time? Karena saya di pertengahan 2017 di toko saya tuh omset drop banget. Setelah dikalkulasi saya ada utang bank kurang lebih 1,7 M. Ya. Ada utang bank 1,7 M, duitnya habis, teman-teman. Duitnya habis. Setelah dihitung-hitung bondnya di dalam toko masih ada utang sama piutang masih minus 1 M. Ini gua nggak bisa terusin lagi nih. Gua nggak bisa terusin. Cuman saya bersyukur Tuhan sudah bangun jembatan buat saya di bisnis potensial. Di akhir 2017 saya confirm promosi AB. Ya. Saya bilang sama koko saya tinggalin toko saya ya. Saya full time di Pruden dengan minus 1,7 M. Ya. Saya kencengin ikat pinggang. Ya kan? Yang biasa saya gaji kasih bulanan buat istri saya potong setengah. Beneran itu. Dia nggak cukup, dia tutupin dengan duit sendiri istri saya. Ya kan? Siapa? Itu istri yang luar biasa.
Ya. Dia setia dalam segala keadaan. Di Bener setiap kan? musim hidup kita. Mumpung di belakang makanya bisa ngomong. 2018 saya minus 1,7 M, saya full time. Ketika saya jalan-jalan ke Star Club, ya kalau nggak salah Paris atau apa, Santorini apa saat itu ya, saya lupa dah. Santorini Paris, Bu Lili bilang, boleh kali beliin bini gua, bini LV. Ya, iya Bu, iya jangan pelit-pelit sama bini. Iya Bu, dalam hati lu kan nggak tahu hidup gua. Ya kan? Gua masih minus nih. Saya stop. Saya nggak berani beli apa-apa aja. Istri saya ketika ke San Francisco atau kemana saya lupa, dia cuma beli satu tas. Apa ya? Yang Amerika tas apa sih? Ekspor. Coach. Harga 1 jutaan. Udah itu aja. Ngeliat orang lain pada bawa koper belanjanya tuh ya kan. Bawa koper ya kan. Kita tahan diri. Fokus lunasin utang lu teman-teman. Nggak berani expand kemana-mana. Ya, saya ingat di awal-awal 2018 saya nggak berani ke mall. Duitnya nggak ada. Saya cuma ajak anak-anak saya jalan-jalan ke Pantai Mutiara. Dulu Pantai Mutiara itu bisa jadi jalan-jalan loh. Tahu nggak? Ada pinggir laut kan? Ada kayak taman dikit ya. Itu iya. Ya kan? Di situ aja hiburannya teman-teman. Ya kan? Karena terbatas banget. Akhirnya saya full time jalan bisnis ini. Full time 1,7 M dengan segala ikat pinggangnya. 2019, 2020 kurang lebih April atau Mei, saya bisa melunasi utang ini semua. Ya. Utang ini semua plus bunga-bunganya loh. Bunga-bunganya berapa? 2 tahun lebih loh, 2 tahun 4 bulan loh. 2 tahun 5 bulan. Ya. Plus saat itu mobil saya ganti dari Glenlevina menjadi Innova yang saya pakai hari ini. Total kalau saya hitung-hitung dengan bunganya kurang lebih 2,5 M. Puji Tuhan, ya melalui bisnis ini saya bisa melunasi utang kurang lebih 2 tahun lebih, saya bisa kumpulin 2,5 M untuk lunasi semua, ganti mobil. Setuju nggak teman-teman? Ya, blessing banget bagi saya. Dan tidak berhenti. Blessing itu terus hadir di 2020, di 2021, kurang lebih November, kurang lebih 1,5 tahun ya. Saya bisa ngumpulin lagi uang 2,5 M untuk saya DP rumah di Sunrise Garden. Yang ada kolamnya. Belum. Yang saya mau cerita, saya bukan masuk blessing ya, bukan. Saya menceritakan kebaikan Tuhan, ya kan? 2,5 tahun pertama 2,5 M. Lalu dipercepat jadi 1,5 tahun. Yang saya mau ceritain ini dulu nih. Tadi 2,5 tahun, ini 1,5 tahun. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Ada percepatan, ada akselerasi. Belum. Setuju nggak teman-teman? Itu yang hasil saya dapatkan. Saya blessing banget. Ya, saya mulai bangun. Mulai bangun itu di 2023. Oktober atau September. 2024. Baru mulai bangun. Ya kan? Ya, doain. Semoga Desember ini sudah mulai open house. Ya. Ya nanti diundang. Terjawab Bapak Yosua? Makasih ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Mau kasih angpau? Gak usah, ada tadi udah. Udah. Ada lagi yang mau nanya? Ayo dong, nanya dong. Gue nanya Acong deh, Cong. Vincent ada gambar gak? Ada gambar gak? Ini ada lagi gambar apa? Oh iya dong, iseng aja, ice breaking. Yang udah tahu jangan jawab ya, kita tes nih Acong kira-kira tahu nggak? Sebenarnya pertanyaannya gampang. Sini dong. Kenapa dinamakan nasi Padang? Gampang padahal. Karena dari Padang asalnya. Salah. Ada yang tahu nggak? Kenapa dinamakan nasi Padang? Tuh, karena Dina lapar. Kenapa dinamakan nasi Padang? Lapar, Cong. Yang nih. Si Padang. Enggak, ini ice breaking aja biar Acung Terus kagak apa bingung. hubungannya nih? Ada nanti di akhir. Ya. Di akhir ya. Lanjut. Gak ada lagi pertanyaan teman-teman? Nih. Mimping nanya. Tadi kan ada yang kita skip ya, yang starting agent kita skip. Jadi boleh dong Acong cerita, gimana sih start awal lu dari agent? Kan gak mungkin tiba-tiba brojol langsung begini kan. Pasti ada
suka dan sukanya, dukanya udah hilang karena dengan prestasi dan achievement-nya kan. Jadi mungkin di sini banyak agent baru, bolehlah dikasih pencerahan dari starting paling enggak enaknya sampai hari ini. Thank you, Ter- Cong. Starting terenggak enaknya apa ya? Saya juga udah lupa sebenarnya ya. Saya ya mungkin saya terburuknya mungkin saya pernah sampai nggak dibukain pintu sama calon nasabah saya. Itu di agent ya, Ya jadi agent. di agent ya, bukan di leader. Nggak, itu nggak. Saya itu bagi saya ya puji Tuhan. Saya ngalamin itu supaya saya ketika saya rebound, saya bisa jadi ada kekuatan. Setuju nggak teman-teman? Jadi hari ini teman-teman kalau mengalami hal yang nggak enak sekalipun, tetap bersyukur. Supaya kita mengalami, ketika kita bisa rebound, bangkit, itu jadi inspirasi loh. Jadi ketika ada agent-agent kita, tim kita ngomong, aduh susah amat, ditolak mulu gini-gini. Lu belum seberapa. Udah sepahit gua belum? Ngomongnya lebih enak kan teman-teman? Dibanding kalau kita jalannya lancar mulu, prospek, closing. Lalu ada agent kita bilang, susah banget ya begini. Lalu kita bilang, gua nggak begitu. Mati nggak agent kita? Setuju nggak teman-teman? Jadi hari ini kalau teman-teman mengalami hal yang terburuk sekalipun, yang menyakitkan hati sekalipun, tetap bersyukur. Itu akan menjadi kekuatan kita suatu saat nanti. Setuju ya teman-teman? Ya itu. Semoga terjawab, Ping. Gak Kasih angpau, dibukain Ping. pintu ya. Nggak Kasih dibukain angpau. pintu. Kalau di Udah leader, yang ada pertanyaan lagi ya? boleh nanya. Ayo. Kita mau sampai jam Jangan- berapa nih? Udah jangan buru-buru jadi pada nanya semua nih. Ayo, udah. Mau sampai jam berapa nih? Udah 5 menit lagi kita 5 kelar ya. menit lagi. Ya udah gue tanya deh terakhir. Jangan terakhir ya, berarti jangan terakhir. Kalau di posisi Zaid mau nanya. Oh, oke. Kok gue mau nanya gini aja sih kok, kan lu pernah, kan lu udah jalanin bisnis juga sebelum Pro itu ya, dan di Pro ini kan lu juga udah 1 dekade lah gitu. Kira-kira apa sih yang lu lihat dan perbedaannya mungkin kayak bisnis Prudential, maksudnya gini kok, bukan dari yang tadi kok udah jelasin, tapi lebih ke personal gitu. Apa yang kok rasain pada saat jalanin bisnis sebelumnya sama di Pro itu kayak gimana gitu loh? Yang paling membedakan bisnis Prudential hari ini dengan bisnis saya dulu sebelumnya adalah paling utama gini nih. Kalau dulu di bisnis toko, hari ini siapa yang pedagang? Cuman laying doang ya? Nggak ada yang pedagang ya? Ini dia dia 5 langkah ke depan nih si Ryan. Kalian pedagang, saya dulu ngalamin ya. Dulu tiap hari Minggu tuh asam lambung saya naik. Kenapa? Karena Senin itu jatuh tempo giro. Saya selalu buka giro hari Sabtu. Supaya mundur sebenarnya tujuannya. Karena Sabtu kan nggak kerja, Bang kan. Senin baru masukin kan. Jatuh tempo semua di Senin. Tiap hari Minggu sore asam lambung saya naik. Nutupin giro besok gimana? Pusing sama utang piutang. Ya. Belum dicia. Saya dicia banyak loh. Saya dulu buka toko dicia banyak loh. Ya. Mungkin kebeli rumah loh dicianya teman-teman. Ya. Hari ini saya tidak pusing sama utang piutang lagi teman-teman. Hari ini kita income dapat itu full murni punya kita. Kalau di toko mungkin kita income-nya 1 juta 2 juta. Itu hanya di atas kertas. Lu bisa nggak habisin 100 juta itu, boleh nggak? Toko lu nggak muter besoknya. Paling lu ambil 30 juta 50 juta. Benar nggak? Itu dia alami semua pebisnis hari ini. Yang membedakan hari ini saya mau dapat 200 juta, saya mau habisin minggu depan, bulan depan juga dapat lagi. Enggak juga, pasti saya nggak habisin juga. Saya investasikan, ya kan? Nah seperti itu teman-teman, itu perbedaan yang mendasar yang saya alami bisnis di Glodok sama bisnis hari ini. Ya, yang saya paling ngalamin lah. Ya dengan bisnis ini saya bisa jalan-jalan dan sebagainya. Waktu jauh lebih fleksibel. Oke, terjawab. Gua kasih angpau buat Said. Tepuk tangan dulu dong. Udah cukup, pertanyaan terakhir ini udah. Iya, gue baru minta dong. Ya tenang. Ayo. Jadi nanti di akhir gue angkat ya, Nah tenang ini mah ya. pertanyaan sensitif sih. Udah. Nggak usah. Nah, kita udah habis nih. Buat teman-teman agent yang baru sama agent yang lama dan leader, kira-kira kasih kata-kata hari ini. Apa ya? Mau mikir dulu. Gue kasih tebak-tebakan ke mereka dulu nih.
Apa bedanya nasi Padang sama acong? Nah, tadi kan ada nasi Padang tuh. Kan tadi gue udah spill dikit. Apa bedanya nasi Padang sama acong? Gue dapat dari story tadi nih cerita. Makanya di pertengahan jalan gue minta Vincent cari nasi Padang. Kalau nasi Padang berlemak, kalau acong berjasa. Kasih tepuk tangan dong buat acong dong. Mungkin sebagai penutup ya, Ini di klip dong. Sabar, belum habis, dia belum habis. Di klip kata-kata hari ini. Nah, ini jadi kekuatan juga buat saya. Mungkin kita review Q1 bagaimana? Apakah hasilnya sudah menggembirakan? Kalau belum, ya kita tetap harus bersyukur. Ya, apapun keadaannya kita tetap bersyukur. Ini ada satu kekuatan buat saya juga, ya kan? Izinkan saya, kan saya Kristiani, saya ada kekuatan dari satu ayat ya. Boleh dong, boleh nggak ya? Saya ngomong-ngomong soal ayat ini bukan berarti saya hidupnya udah bener, belum. Sambil nyanyi boleh gak? Hidup saya masih ancur-ancuran. Kalau ngelihat belahan juga, ya. Udah adalah. Cong. Udah, ini lagi Nah, naik nih, jangan diturunin Jadi lagi. jangan anggap saya udah bener, bukan. Tapi Tuhan baik, Tuhan selamatkan Ling, saya. ling. Ya? Oke? Oke? Justru ya, gini loh. Tuhan tuh nggak cari orang benar. Tuhan cari orang berdosa. Benar nggak? Dosa terus. Oke? Nih. Dah, yuk. Kata-kata hari ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Enggak, bukan pantun. Bukan. Aduh, jadi drop dong. Pohon anggur tidak berbuah dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang artinya. Biarlah apapun kondisi kita, hasil kita di Q1, ya tetap kita bersyukur. Selama kita andalkan Tuhan, selalu ada kemenangan yang kita bisa raih di tahun 2020. Oke, luar biasa. Terima kasih. Semangat pagi. Oke, ya teman-teman bangun berdiri, kita kasih tepuk tangan lagi buat Acong. Saya minta GBI buat